Shalom semua saudara. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau penyelamat hidup kami, Engkau penebus dosa kami Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur pada saat ini, karena hanya Engkau satu-satunya keselamatan kami. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan manusia ini untuk kita diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau bersyukur pada saat ini. Kami mau lebih lagi datang di hadapan-Mu untuk memberi persembahan pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Bersama-sama kita pujikan ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Bersama-sama. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Oh
luar biasa untuk kami semua umat-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu yang benar-benar menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Sebab itu kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau membawa pujian kami kepadamu karena Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Karena hanya satu-satunya Engkau Allah yang perkasa. Engkau Tuhan kami, kekuatan kami, keselamatan kami, penolong kami, yang memberi hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari kita tetap berdiri saudara. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian kepadanya. Pagi ini tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa.
Tuhanku Maha Kuasa. Mari yang diselamatkan Tuhan, katakan pujian ini. Haleluya dengan sorak-sorai. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bersama-sama. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang maha besar. Haleluya. Bersama-sama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Engkau tidak tergoyah. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Bersama-sama, haleluya. Dia luar biasa, amin. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya. Jemaat. Katakan Dia luar biasa. Bersama-sama semua. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan bersama-sama. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, apakah kalau saat ini saudara melayani Tuhan, apakah saudara melayani tanpa kasih? Apakah saudara kalau saat ini saudara melayani Tuhan atau memberi untuk Tuhan, apakah saudara memberi tanpa kasih? Bahkan apa saja yang saudara lakukan kerja buat Tuhan, apakah tanpa kasih? Jikalau itu tanpa kasih, maka semuanya tidak ada artinya buat Tuhan. Ya katanya di dalam 1 Korintus 13 seperti gong yang gemerincing berbunyi, saudara. Semua itu tiada arti bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar bersama-sama untuk melayani dengan kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama. Pujian ini sebenarnya pujian lama, saudara. Tapi jarang dinyanyikan ya. Mari kita nyanyikan.
buat Tuhan tanpa kasih. Semua itu tiada arti buat Tuhan. Sekali lagi katakan, apa kau melayani? Apa kau melayani tanpa kasih? Apa kau kerja tanpa kasih? Apa kau kerja buat Tuhan? Apa kau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Semua itu tiada arti buat Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, berilah sekarang roh belas kasihan-Mu seperti yang telah Ku terima waktu Kau selamatkanku. Takkan Ku lupa waktu Kau tolong aku. Apakah Kau melayani tanpa kasih? Apakah Kau memberi tanpa kasih? Apa Kau kerja buat Tuhan? Apakah Kau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Semua itu tiada arti buat Tuhan. Oh Tuhan, berilah aku. Tuhan, berilah sekarang roh belas kasihan-Mu waktu yang Ku terima
semua itu tiada arti buat Tuhan. Semua itu tiada arti. Semua itu tiada arti buat Tuhan. Semua itu tiada arti buat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ajari kami melayani dengan kasih Tuhan. Ajari kami memberi dengan kasih-Mu. Ajari kami kerja buat Engkau dengan kasih-Mu. Dengan kasih-kasih ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Kami bersyukur saat ini. Kami sudah memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata menurut kehendaknya sendiri, tetapi Engkau yang memakai lidah bibir hamba-Mu untuk berbicara kepada kami semua yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saudara, kita ada di tempat ini. Kembali kita beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Dia. Dan saatnya kita akan bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya apa saudara, sebagai anak-anak Tuhan saudara bisa lulus. Saudara lulus menjadi anak-anak Tuhan, ya. Enggak tinggal di kelas. Tapi satu saat saudara akan menerima kemuliaan, itulah saudara lulus sebagai ujian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar sebuah tema yang mengajar kepada kita, dan tema itu berkata menang atas pujian. Tema kita pagi hari ini saudara adalah menang atas pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kemenangan saudaraku, saya percaya saudara menang semua pada pagi hari ini. Amin. Kenapa saudaraku? Dari tema ini saya dapat melihat bahwa banyak sekali ujian-ujian yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupan ini. Nah, saya berbicara kepada saudara yang ada pada saat ini, bahwa saya percaya bahwa saudara telah menang. Yang pertama, karena memang telah tertulis di dalam firman Tuhan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang menang. Bisa katakan amin? Beri tepuk tangan saudaraku. Saudara adalah orang-orang yang menang. Saudara masih tidak percaya? Boleh saya buktikan? Saya akan buka satu ayat firman Tuhan yang berkata di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-37. Silakan ditampilkan Roma 8 ayatnya yang ke-37. Ditulis begini. Tetapi dalam semuanya itu kita, saudara dan saya, amin, lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Oleh Dia, oleh Yesus, oleh Bapa Allah kita yang telah mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Jadi terbukti saudara, kalau saya katakan bahwa kalau tema kita adalah menang atas ujian, saya katakan bahwa saudara adalah orang yang menang. Dan selanjutnya saya buktikan juga, memang saudara ditentukan menjadi orang yang menang, dipanggil oleh Tuhan. Nah saudaraku,
Permasalahannya, bagaimana saudara bisa mengalami ujian itu dan saudara menang? Sebab sudah saya katakan dari awal, untuk datang ke tempat ini saja saudara, saya tahu bahwa kalau saudara di tempat ini, saudara sudah menang. Mengapa demikian? Sejak dari bangun pagi, saudara sudah diuji Tuhan. Ya, yang punya anak sibuk ngurus anak, sehingga bisa berkata, waduh, ini kali saya bisa telat ini datang kebaktian. Daripada telat lebih baik gak datang lah. Minggu besok kan ada. Nah, saudara sudah kalah. Ya, tapi saudara ada tempat ini, saudara menang. Apalagi saudaraku, saudara dapat di tempat ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apalagi saudaraku, ujiannya banyak banget saudara. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, begitu saudara bangun pagi, aduh badanku kok gak enak ya. Apalagi, wah saya tugas menyanyi, singer, saya tugas mimpin pujian. Oh ini alasan yang paling tepat buat saya. Untuk apa? Untuk saya absen hari ini. Kan gitu ya saudaraku. Nah artinya saudara sudah kalah. Saudara tidak menang atas ujian itu, saudaraku. Tapi saudara, saya ketahui bahwa saudara ada di tempat ini adalah orang-orang yang menang. Mengapa? Saudara sudah siap berhadapan dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Bahkan yang memimpin pujian pun, menurut catatan saya, wah rupanya mestinya nggak layak ini mengeluarkan suaranya. Mungkin batuk gitu begitu ya. Waduh serak, nanti jelek didengar jemaat gak enak. Tapi luar biasanya saudaraku, kalau orang-orang yang menang itu saat dia tampil Tuhan pulihkan. Nah itu luar biasa saudara. Lalu saya pun demikian juga. Waktu saya mau berangkat saudaraku, untuk mengepaskan waktu. Nah, mengepaskan waktu itu apa? Supaya gak terlambat, itu aja sulit buat saya saudaraku. Pergumulannya, ujiannya itu banyak saudaraku. Bagaimana saya harus mengatur waktu, mulai bangun pagi dan saya berangkat. Ya apa caranya saya gak telat waktu. Ujian saudara. Saya puji Tuhan, saya gak terlambat. Artinya saya menang atas ujian itu. Nah itu tema kita saudaraku. Tentang menang atas ujian, dan telah terbukti di dalam firman Tuhan bahwa saudara dan saya telah menang dan telah duduk saudara di tempat ini. Nah kita akan mengetahui dengan tema ini tentang menang atas ujian itu. Apa saja sih berbicara tentang ujian itu saudara. Ujian itu saudara tentu membuat seseorang itu menjadi pintar dan tangguh. Contoh, anak-anak saudara yang sekolah ya. Anak saudara sekolah seberapa lama pun saudaraku, tapi tidak memasuki ujian, tidak bisa dikategorikan dia pintar dan lolos. Kenapa? Karena yang menentukan dia pintar dan tangguh dan bisa mengatasi segala persoalan dalam pelajarannya dia diuji. Nah, kekristenan demikian juga saudaraku. Nah, saudara ingin menjadi pemenang, masuk dalam ujian. Nah, itu anak sekolah saudaraku. Dalam pekerjaan pun begitu saudaraku. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang berhasil dalam bidang bisnis, apa mereka gak masuk dalam ujian? No, jangan dikira saudaraku, saudara itu bisa berhasil dalam bisnis. Ujiannya itu luar biasa saudaraku. Tangguh menghadapi pesaing-pesaing, apalagi dalam dunia ini. Banyak sekali pesaing bisnis. Kalau saudara tidak masuk dalam ujian itu, saudara tidak akan berhasil. Kalau saudara tidak berhasil, saudara gak dapat cuan. Apa itu cuan? Ya, keuntungan dalam berbisnis. Itulah keberhasilanmu. Nah, engkau menang dalam ujianmu dalam hal bisnis. Apalagi dalam rumah tangga pun kita mesti menang atas ujian itu. Kalau dalam rumah tangga pun terlalu banyak ujian dan godaan. Nah, saudara, jangan dikira saudaraku dalam rumah tangga dan pekerjaan tidak ada ujian. Banyak saudaraku.
Kita melihat sebuah kenyataan bagaimana dalam rumah tangga dalam dunia ini. Banyak yang pecah berantakan, bisa baru menikah seminggu sudah cerai lagi. Belum menjalani bertahun-tahun, belum punya anak, belum punya cucu, mantu. Tapi sudah berantakan. Mengapa? Bisa dikatakan tidak lulus dalam ujian dalam rumah tangga, belum menang atas ujian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa kalau kita memang ingin menang dalam ujian itu. Apapun terlalu banyak contoh kita, atlet-atlet olahraga pun, pelayan-pelayan Tuhan pun, saudara-saudara, mesti siap ya dalam menghadapi ujian ini. Kenapa? Ujian itu bisa dikatakan bisa datang sewaktu-waktu, gak bisa kompromi. Amin. Demikian pelayan Tuhan kadang-kadang bisa sewaktu-waktu tugas, apalagi atlet waktunya bertanding. Kalau tidak setiap hari berlatih dan bersiapkan diri, jangan harap bisa jadi pemenang. Pasti dia nomor belakang. Mengapa? Karena dia tidak menang atas ujian sebagai seorang atlet. Nah, saudara-saudaraku, demikian juga ujian itu membentuk seseorang bisa menjadi mandiri. Mandiri, saudaraku. Contoh saja, anak-anak kecil saudara. Saudara punya anak. Saudara terlalu memanjakan anak itu pun, hati-hati. Hati-hati, di kemudian hari itu anak itu tidak bisa mandiri. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua, lepaskan anak, berikan kebebasan dengan pengawasan saudara. Supaya apa? Mereka biar berjuang sendiri melawan hidupnya. Mulai sejak sekolah, sampai remaja, dewasa, sampai kuliah pun, pantau dia. Lepaskan dia dalam pantauan saudara. Biarkan dia berjuang sendiri dengan segala persoalan hidup masing-masing. Karena tiap anak punya masalah masing-masing. Oleh sebab itu saya himbau kepada orang tua, jangan terlalu memanjakan anak. Amin. Tapi berikan dia waktu untuk berjuang supaya dia bisa mandiri. Karena itu adalah ujian bagi anak saudara. Haleluya. Nah, saudara-saudara, dan juga ujian itu kalau dalam hal kekristenan bisa dikatakan adalah sebuah bekal bagi hidup saudara dan saya supaya lulus. Lulus gimana? Masuk di surga, saudaraku. Ya. Jadi kalau saudara menghadapi hidup ini, setiap hari dalam kekristenan saudara rasakan kok gak enak, banyak ujian Tuhan, tiap hari aku dicobai, ujian gak kuat aku Tuhan. Gak bisa saudara, saudara tidak akan lulus. Itulah bentuk-bentuk ujian dari kehidupan saudara dan saya yang mesti saudara hadapi. Nah, pertanyaannya saudaraku, siapa yang merencanakan ujian itu? Siapakah yang merencanakan ujian itu? Kita bisa melihat saudaraku ayat dasar dari firman Tuhan yang ada di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Karena terlalu panjang dan membuang waktu, saya tidak baca semuanya. Tapi singkatnya adalah, itu adalah sebuah peristiwa di mana Yesus dibawa oleh Roh di padang gurun. Ya, saudara tahu sudah peristiwa itu. Dan dibawalah oleh Roh itu, dia dinaikkan ke atas gunung. Ya, ditunjukkan segala harta kekayaan dunia. Kalau kau sembah aku berikan semua harta kekayaan ini. Kata iblis. Ujian. Lalu dia mati hubungan yang tinggi di bait Allah. Iblis katakan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nanti kan ada malaikat yang menolong kau, menopang engkau. Ujian. Adakah Yesus menuruti? Tidak. Dan ada banyak sekali ujian-ujian godaan yang diberikan kepada Yesus pada waktu itu. Dan kita akan belajar mengapa kalau Yesus Tuhan itu kok sampai mesti masuk dalam ujian. Apatah lagi kita saudara ya. Tuhan aja diuji. Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara masuk di dalam ujian itu. Apatah lagi saudara mau minta bermanja-manja. Haleluya. Tidak, saudaraku. Yesus saja dia masuk dalam ujian.
Memang kalau murid-murid yang punya inisiatif, prakarsa, rencana untuk menguji itu adalah guru. Kalau anak-anak, memang yang menginisiatifkan menguji anaknya adalah orang tua. Kalau saudara ada di perusahaan, pimpinan saudara akan mengetes saudara supaya saudara lolos. Namun saudaraku, yang saya mengatakan, Tuhan yang kita puji sembah, Dia memberikan ujian kepada saudara dan saya untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Kalau iblis, saudaraku, dia menguji, dia menggoda, memberikan cobaan, itu dengan maksud dia hendak menghancurkan. Tapi beda dengan Bapak saudara. Yesus Tuhan namanya. Dia menguji saudara dan saya, hendak mengangkat engkau dimuliakan. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, kita tahu dari ayat firman Tuhan bahwa yang Yesus pun dia masuk dalam ujian itu seizin dari Bapa di surga. Kita lihat saudaraku, ayatnya yang pertama, siapa yang merencanakan ujian di dalam kekristenan itu? Bisa ditampilkan slide-nya, ada tertulis siapa yang merencanakan ujian itu. Kita bisa baca Matius 4 ayat 1. Ya, Matius 4 ayat 1 berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Artinya saudara-saudara, dalam hidup saudara dan saya, datang ujian itu, percayalah bahwa itu untuk kebaikanmu, itu datang daripada Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat ini, maka Yesus dibawa oleh Roh. Roh ini Bapa, saudaraku, yang membawa, mengizinkan, menginisiasikan, memprakarsai untuk Yesus diuji, dicobai. Tapi bukan iblis yang punya inisiatif. Karena iblis punya kepentingan untuk menjatuhkan Yesus. Demikian hidup saudara dan saya. Kalau saat saudara menghadapi ujian, jangan kau berteriak kepada Tuhan, mengapa ini mesti datang Tuhan? Mengapa mesti datang pencobaan ini? Tidak engkau Tuhan yang berkuasa menolong aku, memanjakan aku supaya aku tidak masuk dalam ujian? Apakah kau akan hendak berkata seperti itu? Tidak, bukan. Melalui ayat ini kita tahu, jangankan saudara dan saya, Yesus pun telah diinisiatifkan, diprakarsi, direncanakan oleh Roh itu sendiri, dibawa dia. Setelah dibaptis, kepada gurun dicobai, untuk dicobai oleh iblis. Mengapa? Mengapa dia harus masuk dalam ujian Tuhan itu? Karena Bapa merencanakan Yesus Tuhan Juru Selamatmu untuk menyelamatkan manusia di dalam dunia ini. Mesti dia tahan uji, mesti dia diuji dulu sebagai keberadaan manusia. Dia turun ke dunia, dia masuk dalam ujian. Bahkan ujian itu boleh dikata lebih berat dan sangat-sangat berat, lebih dari kita sekalian yang diselamatkan. Oleh sebab itu saudara, kita mengetahui bahwa Yesus telah lulus dalam ujian itu karena dia dipersiapkan untuk menyelamatkan saudara dan saya untuk masuk di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu, untuk kategori pertama, Yesus telah menang atas ujian. Beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya saudaraku. Memang luar biasa saudaraku. Memang Yesus Tuhan saudara telah dinubuatkan jauh sebelum dunia ini diadakan. Sebelum saudara ada, kita mesti menang atas ujian itu. Dan itu telah dinubuatkan di dalam firman Tuhan bahwa dia akan menjadi penyelamat saudara dan saya. Dan dia pasti menang atas ujian. Coba tolong dibuka Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Nah ini Yeremia 11. Yeremia, ya betul. Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Artinya, kalau saudara ada sesuatu ujian dalam hidup saudara, itu adalah rancangan Tuhan. Dan Tuhan tahu membuat ujian itu. Tuhan tahu membuat rancangan bagi saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesus sudah dirancangkan diuji. Demikian kalau saudara dalam perjalanan hidup kekristenan saudara, rancangan-rancangan Tuhan, ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada saudara, Tuhan tahu. Jangan kau berteriak, mana Tuhan bisa tolong aku. Firman Tuhan mengatakan, rancangan dalam hidupmu Tuhan sudah buat, dan Dia tahu. Bapa yang baik tidak pernah merancangkan untuk hal yang buruk. Saya percaya saudara dan saya punya anak-anak. Kalau saudara memberikan sebuah tugas kepada anak saudara, saya tidak percaya kalau saudara memberikan untuk mencelakakan dia. Tapi yang saya tahu sesuai kebenaran firman Tuhan, Bapa kita di surga memiliki DNA yang sama dengan saudara dan saya. Waktu saudara memberikan tugas ujian kepada anak-anak, engkau tahu, Tuhan tahu apa yang kau harus hadapi. Sebab Dia sedang merancangkan hal yang baik bagi saudara dan saya untuk kemuliaan saudara. Haleluya. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi ukurannya, saudaraku. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tahu apa yang menjadi ukuran setiap anak-anaknya. Dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Haleluya, luar biasa Bapak kita. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara kan manusia, amin. Bukan Batman, bukan Superman, manusia biasa, ya. Sebab Allah yang setia, karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Pada waktu kamu dicobai, aku akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasanya. Jangankan saudara dan saya sebagai orang tua yang punya anak-anak, Bapa saudara di surga yang tiap hari kau panggil Papa, kan gitu ya. Saya gitu. Tiap pagi saya panggil Papa. Dia tahu saudaraku, Dia memberikan hal-hal yang ujian itu yang dapat kau tanggung untuk kemuliaanmu. Nah, pertanyaannya saudara-saudaraku, bagaimana cara mengatasi ujian itu? Ini selanjutnya saudaraku. Pertanyaannya adalah bagaimana saudaraku? Kalau hal yang pertama ujian itu memang rencana dari Bapa di surga. Hal yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi ujian itu. Hal yang kedua adalah ujian diatasi dengan firman Tuhan. Silakan ditampilkan slide-nya. Yang kedua adalah ujian diatasi dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat saudara dan saya menghadapi masalah di dalam hidup ini, yang itu adalah ujian bagi saudara, bagaimana saudara mesti menghadapi hal itu? Bagaimana saudara harus menyikapi hal itu? Karena saya tahu dan saya rasakan, karena kita punya umur sama. Dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, suka duka di dalam perjalanan hidup kekristenan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, memelihara anak-anak, kalau mau punya mantu sampai cucu. Saya tahu dan saya merasakan, saudaraku. Haleluya. Bagaimana saudara yang dikasih Tuhan,
cara mengatasi ujian itu harus diatasi dengan firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Artinya saudaraku, kalau saudara dan saya menghadapi ujian itu jangan ditolak. Ya. Atau jangan dihindari. Tapi apa? Hadapi. Amin. Sama seperti Yesus Tuhan kita. Sekalipun dia adalah Tuhan. Waktu Bapa izinkan roh itu membawa dia ke padang gurun, dia tidak komplain kepada Bapa, jangan Pak, jangan, iblis itu kan mengerikan. Aku gak tahan Pak, aku gak kuat. Gak boleh saudara, gak boleh. Jangan ditolak atau dihindari. Kan Tuhan Yesus Tuhan. Dia bisa pergi saudaraku, menghindar daripada godaan iblis. Demikian saudara dan saya, saat menghadapi ujian itu jangan kau lari, kau hadapi, jangan menghindar, tapi hadapi dia. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar saudara dan saya, dikatakan hal yang kedua, ujian diatasi dengan firman Tuhan. Bagaimana mengatasi ujian? Ujian diatasi dengan firman Tuhan. Kita lihat contohnya Tuhan kita. Matius 4 ayat 4 berkata seperti ini. Ya. Matius 4 ayatnya yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, ini Yesus ini sudah berhadapan dengan si penggoda iblis. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, waktu ini Yesus itu kan ditawarkan supaya batu jadi roti. Mengapa? Karena kan sudah lapar secara manusia. Tuhan lapar setelah berpuasa sekian hari. Oleh sebab itu tahu iblis apa kelemahan saudara. Hati-hati. Saudara kelemahannya apa? Di uang? Hati-hati. Saudara kelemahannya di wedok, sing laki, atau yang wedok ngelanang. Ini cuma timbal balik aja saudara. Iblis tahu saudara kelemahan saudara dan saya. Tapi Tuhan ajarkan, waktu dia hadapi iblis, dia tawarkan waktu lapar, saudara, dia katakan hidup bukan dari roti saja. Kelemahan saudara malas. Hati-hati saudaraku, iblis bisa pergunakan kemalasanmu untuk tidak datang kepada Tuhan. Kemalasanmu apa? Kelemahanmu apa? Tahu iblis, hati-hati. Tapi Tuhan tahu waktu dia ditawarkan batu jadi roti, dia tolak. Dia bukan berkata, enggak, aku Tuhan, aku enggak merasa lapar. Oh tidak, bukan demikian. Tapi konsep firman Tuhan mengajarkan hal yang kedua adalah ujian diatasi dengan firman Tuhan. Sehingga Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya hidup saudara dan saya tidak hanya tergantung dari makanan jasmani. Sekalipun makanan jasmani itu perlu bagi tubuhmu, tapi manusia rohanimu perlu firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, yang kita sudah umur-umur ya, ojo males lo nang gereja. Jangan buat kelemahan kita. Suwe nang gereja iku gak kuat aku lungguh. Tak online aja aku ngrungokno ndek rumah kan enak. Sambil leye-leye di kasur, ngrungokno umur di khotbah, sambil makan kuaci. Loh, kan enak toh? Itu sip itu. Tapi tidak demikian saudara. Kata firman Tuhan, waktu kau dicobai, hadapi dengan firman Tuhan. Amin. Sehingga Yesus mengajarkan apa? Dia berkata bukan dari roti saja manusia hidup, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya dalam hidupmu waktu engkau menghadapi masalah, jangan lupa firman itu. Amin. Perkatakan firman itu. Karena dalam firman Tuhan di dalam perjanjian lama tertulis seperti ini. Tolong dibuka Yosua 1 ayat 8.
Yosua 1 ayat 8 berkata seperti ini. Ya, Yosua 1 ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya apa? Berhasil itu menang ujian. Untung itu apa? Menang ujian. Amin. Haleluya. Saudaraku, artinya dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada saudara, ingat-ingat ayat firman Tuhan. Amin. Ya, sekalipun hanya sepotong dua potong ayat yang menguatkan hidupmu waktu kau hadapi masalah ujian, katakan itu. Ya, sekalipun hanya kau ingat, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar. Ya sudah, Yesus maha besar, lebih besar dari permasalahanku. Ya katakan. Itu kata-kata iman saudara, itu firman Tuhan. Amin. Itu hal yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Lalu kita lanjut hal yang ketiga. Hal apa saja tentang ujian ini? Apa sih perlunya? Manfaat dari ujian ini, hal yang ketiga. Manfaat dari ujian ini, hal yang ketiga adalah ujian itu mendatangkan kemuliaan. Nah, itu sudah ditulis. Ujian yang saudara hadapi itu mendatangkan kemuliaan. Yesus yang menghadapi ujian, Yesus dimuliakan, bukan? Yesus dimuliakan, saudaraku. Jadi ujian itu mendatangkan kemuliaan. Kemuliaan itu bisa pahala bagi saudara. Ya saudaraku. Penghargaan. Kalau anak-anak sekolah, saudaraku, dia mendapatkan sertifikat ijazah. Kalau dia menghadapi ujian itu dan dia lolos, pada akhirnya dia dinyatakan dia lulus dan ada penghargaan dari pemerintah melalui sekolah itu memberikan ijazah sebagai bukti anak itu telah lulus ujian. Ya, dapatkan sertifikat. Oleh sebab itu jangan tolak, ya men. Saat saudara memasuki ujian hidup ini jangan tolak. Karena manfaatnya apa sih? Ujian itu mendatangkan kemuliaan. Bagi anak saudara yang masuk sekolah, saudara akan senang bukan? Kalau saudara melihat anak-anak saudara dapatkan ijazah. Oh, puji Tuhan. Jangankan ujian waktu dapat ijazah, waktu rapotan itu ada yang bingung kan orang tuanya. Lihat ini. Wah, ini kalau merah, apa ini? Orang tua bingung. Tapi kalau 8, 9, 8, wah bangga, kemuliaan dapatkan anaknya, dipuji oleh bapaknya. Amin. Luar biasa. Memang ujian itu mendatang kemuliaan, saudaraku. Di dalam kekristenan, bagi saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kemuliaan yang saudara dapatkan adalah mahkota kemuliaan. Dan mahkota itu tidak sama, pokoknya dapat mahkota. Ya, kata hamba Tuhan, kemuliaan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, wah lebih. Ya, gak apa-apa, yang penting dapat mahkota. Atau paling tidak satu kelas itu juaranya kan cuma 1. Betul ya? Tapi yang penting kan lulus. Semua lulus. Amin. Satu kelas lulus. Nah, saya begitu juga. Gereja lulus. Amin. Haleluya. Satu gereja lulus. Dapat kemuliaan, saudaraku. Memang setelah melewati ujian itu baru kita tahu kemuliaan itu. Penghargaan itu baru kita dapatkan. Coba kita lihat ayatnya. Matius 4 ayat 11. Itu didapat setelah melewati ujian, saudaraku. Matius 4 ayat 11. Ujian mendatangkan kemuliaan. Itu didapat setelah melewati ujian. Matius 4 ayat 11. Ditulis begini. Contoh kita selalu Yesus, saudaraku. Dari dia dicobai dari awal, memang Tuhan yang merencanakan. Sampai dia hadapi cobaan, dia pakai firman Tuhan.
Dan yang terakhir ini saudaraku, saudara, waktu dia lewati ujian, dia akan dapatkan kemuliaan. Ini buktinya. Lalu iblis meninggalkan dia. Amin. Ya, sudah kelabakan iblis itu. Kesel. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Kalau saudara punya anak, wah lulus, traktir. Ayo makan di restoran, ayo undang komsel, makan sopo, anakku lulus. Penghargaan, kemuliaan saudaraku. Amin. Gitu saudaraku. Luar biasa. Oleh sebab itu perlu saudaraku dalam hidup kekristenan ini menghadapi ujian itu. Karena apa? Kita akan dapatkan kemuliaan itu. Dapatkan kemuliaan itu. Jangan tolak tapi hadapi. Jangan hindari tapi hadapi. Karena Bapa yang baik memberikan ujian itu tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku, dia Yesus menghadapi ujian itu dan dia lolos, dia dapatkan kemuliaan. Karena sudah dinubuatkan dari kitab perjanjian lama bahwa Yesus itulah yang dimuliakan. Yesaya 52 ayat 13. Kita lihat contoh-contoh yang dimuliakan setelah melewati ujian itu. Ya. Yesaya 52 ayat 13 dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Nah, nubuatan ini bagi Tuhan saudara. Ya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Nubuatan di dalam kitab Yesaya ini berbicara tentang Yesus Tuhan saudara dan saya. Telah dinubuatkan dia pasti berhasil. Dia akan ditinggikan, dia akan disanjung, dia akan dimuliakan. Mengapa? Karena di dalam kitab perjanjian baru, saudara dan saya melihat bagaimana dia dicobai oleh iblis, dia menang. Dan itu sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekalipun banyak orang di luar tidak bisa menerima ketuhanan Yesus. Emang gua pikirin, tapi firman Tuhan yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya saudara saja, tapi buat seluruh dunia. Siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan menyelamatkan. Haleluya saudaraku. Saudara yang lain saudaraku, peristiwa Yusuf, dia juga dimuliakan. Contoh-contoh setelah melewati proses ujian dia dimuliakan, menerima kemuliaan. Yusuf itu Kejadian 41 ayat 41 ditulis seperti ini. Kejadian 41 ayat 41 ditulis, selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, ya, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, apa ujuk-ujuk jadi penguasa? Tidak. Saudara sudah mengetahui kisah daripada Yusuf. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan dia hampir mati. Dan dia diambil menjadi budak di Potifar. Di Potifar pun saudaraku diuji luar biasa. Sekalipun dia punya kuasa di atas, dikatakan dia lantik, pada akhirnya menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Dipercaya oleh Potifar, tapi namanya godaan yang iblis, yang bentuknya istri Potifar. Wah saudaraku, hampir iblis, hampir Yusuf nyungsep saudaraku. Ya, digodain oleh istri Potifar. Makanya saya akan bilang, godaan bagi yang laki ojo wedoan, gitu, ojo wedoan. Wedok apa? Lanangan gitu ya, gampang aja aku jawab. Nah, sing wedok ngomong ojo wedoan ya, sing lanang aku ojo lanangan gitu. Nah, Yusuf ini saudara, Yusuf ini waktu di istana Potifar saudara, dia digodain oleh si istri Potifar. Dan kita tahu semua, bahkan dia difitnah dan pada akhirnya dia mesti masuk penjara. Dan pada akhir cerita, inilah ayat 41. Dikatakan,
Ya Yusuf ini aku melantik engkau menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Kemuliaan dia dapatkan setelah melalui proses ujian. Siapa lagi? Ayub. Ayub saudaraku yang seperti saudara tahu kisahnya. Kalau dia masuk di dalam ujian yang diizinkan oleh Tuhan, disentuh oleh iblis, sehingga segala harta kekayaannya, anak-anaknya hilang ludes semua, saudaraku. Tapi pada akhirnya di ayat Ayub 42 ayat 16 pun Ayub menerima kemuliaan itu. Seperti Yesus dimuliakan, Ayub 42 ayat 16 tertulis. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Amin. Saudara rindu kan? Oh, aku rindu. Doaku itu. Doa saya selalu beri panjang umur Tuhan. Aku bisa melihat anak mantu cucuku. Nek perlu melihat cucuku menikah. Luar biasa. Kalau boleh, kalau Tuhan izinkan. Tapi dalam keadaan sehat. Ojo tuwek terus sayek-sayek kan males gak enak. Tuwek tapi sehat. Nah, itu doa saya, saudara. Ya, bisa melihat anak, mantu, cucu diberkati Tuhan. Nek perlu lihat cucu mantu. Wah, mantu. Doa saya, saudaraku. Tapi kalau Tuhan izinkan, ya. Tapi catatannya ya sehat. Itu saudara. Oleh sebab itu, kalau berbicara tentang kesehatan nanti ada waktunya. Pelihara mulai sekarang. Ojo wis sayek baru diobati, ojo. Mumpung sehat ini jalan bagus. Jalan kemana? Jalan ke gereja. Ya kalau deket-deket jalan aja, gitu aja. Sehat saudara. Amin, saudaraku. Itu saudaraku Ayub, saudaraku. Daniel pun demikian. Dia terima kemuliaan. Singkat, Daniel 6 ayat 26 berkata, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan getar kepada Allah Daniel. Ini Daniel 6 ayat 26. Harus takut kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup. Jadi Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berhasil. Daniel ini ujiannya luar biasa, saudaraku. Dilebok nonang gua singa, ya. Dilebok gua singa, saudaraku, tapi selamat. Dan sehingga raja memerintahkan seluruh rakyat harus sembah Allahnya Daniel. Ya, demikian hidup saudara dan saya. Siapa tahu saudara rasa hidup saudara ujian ini, pencobaan, rasanya kayak di mulutnya singa. Lepas dari singa masuk mulut buaya, podo ae. Ya, saudaraku. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita lolos ujian seperti Daniel, saudaraku, dikatakan ya semua harus menyembah. Dan yang terakhir, ya contoh dari tokoh Alkitab adalah Sadrah, Mesak dan Abednego. Dikatakan dia lolos dari dapur api. Ya oleh karena dia menentang dan dia berani menentang raja karena kebenaran. Dan oleh sebab itu dia dimuliakan pada akhirnya. Dan dalam Sadrah, Mesak, Abednego itu raja berkata, sebab itu aku mengeluarkan perintah. Raja mengeluarkan perintah, saudaraku. Suku, bangsa dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesak dan Abednego. Wah, raja itu ngomong gitu, saudaraku. Gak boleh ada orang menghina rajanya, Allahnya Sadrah, Mesak dan Abednego. Akan dipenggal-penggal dan rumahnya dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ya, luar biasa, lepas dari dapur api. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi. Nah, itu artinya ujian itu mendatangkan kemuliaan, saudaraku, ya. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Nah, luar biasa, saudaraku. Jadi yang saya mau katakan seperti ini, saudaraku. Menang atas ujian itu adalah memang bagianmu. Karena sudah ditentukan dalam Alkitab bahwa engkaulah orang-orang yang menang atas ujian itu. Hanya masalahnya
Waktu engkau menghadapi ujian, jangan engkau lari. Jangan engkau tinggalkan, tapi hadapi seperti contoh Yesus hadapi dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu banyak belajar dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya saudaraku, hal yang kedua, setiap engkau menghadapi ujian tantangan itu, ingat-ingat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Perkatakan firman itu, engkau akan lepas dari ujian itu. Dan hal yang ketiga, ujian itu mendatangkan kemuliaan. Silahkan pemain musik. Datangkan kemuliaan, mengapa? Karena engkau lepas dari ujian, engkau akan melihat mahkotamu. Engkau akan melihat kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Apapun yang kau dapatkan dari ujian itu, untuk kebaikan saudara dan saya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, tetap semangat, amin. Tetap semangat. Sekalipun engkau hadapi ujian itu serasa-rasa engkau tidak kuat, tapi lihatlah contoh-contoh tokoh Alkitab, bahwa dia telah menang atas ujian itu. Dan dia bersukacita, dia menang. Dan itu memang keinginan daripada Bapa kita di surga, bahwa saudara dan saya mesti menang atas ujian. Jangan kalah atas ujian. Apapun yang kau hadapi, untuk mencari hadirat Tuhan, engkau harus menang. Kau bisa hadir dalam ibadah, engkau mencari hadirat Tuhan, dan engkau menang atas ujian. Saya undang bangkit berdiri, kita tetap semangat. Katakan satu pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Cepat ya. Oke. Luar biasa, saudara. Saudara adalah orang yang mana? Katakan dengan iman, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dah bangkit. Haleluya, dah hidup. Haleluya, dah naik. Roh Kudus. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengalami pengalaman-pengalaman yang berat secara manusiawi, harus melewati ujian-ujian, tapi akhirnya Yesus keluar sebagai pemenang karena Dia punya firman. Dia dituntun oleh Roh Kudus sehingga pada akhirnya kemuliaan menjadi bagian Dia. Kami yakin pada saat ini umat-Mu pun, kami tidak hanya sekedar
kami menang, tapi satu saat kemuliaan ini akan menjadi bahagian setiap pribadi kami. Oleh sebab itu, biar Roh Kudus meteraikan firman-Mu, biar kami tetap semangat, tetap bergairah, tetap cinta Tuhan, tetap setia melayani, bahkan tetap berlangkah bersama dengan Engkau. Dan pada akhirnya kami akan berjumpa dengan Dikau, kekasih jiwa kami yang abadi. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati katakan amin.